Selamat siang Pak Asep. Di sini saya akan menjelaskan mengenai salah satu negara maju, yaitu Jepang. Yang pertama kita perlu tahu apa itu negara maju. Negara maju adalah negara yang memiliki standar hidup tinggi dengan indikasi perekonomian sudah merata, penggunaan teknologi tinggi, dan berhasil dalam berbagai bidang. Di sini kita bisa melihat Jepang adalah salah satu negara yang berdiri di kawasan Asia Timur. Negara ini memiliki luas wilayah sekitar 377.915 km persegi, di mana 13.430 km-nya terdiri atas perairan dan 364,485 km perseginya merupakan daratan. Jepang memiliki ketinggian rata-rata 438 km di atas permukaan laut, dan negara ini merupakan negara kepulauan yang memiliki 600 pulau. Di sini juga dapat dilihat bendera Jepang. Lalu selanjutnya adalah letak geografis Jepang. Letak geografis Jepang terdapat di kawasan Asia Timur yang terpisah dari benua Asia di sebelah timur benua Asia dan sebelah barat Samudra Pasifik. Ada juga jumlah penduduk di Jepang, 126,3 juta. Jepang menduduki tempat ke-9 di dunia dalam hal jumlah penduduk terbanyak di dunia. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sumber daya alam di negara Jepang. Yang pertama adalah sumber daya hutan. Sumber daya hutan di Jepang memiliki kualitas tinggi dan varietas pohon yang luas. 40% dari hutan di negara ini adalah hutan tanaman. Hutan ditanam di tahun-tahun setelah Perang Pasifik dengan tujuan untuk menghasilkan bahan baku bangunan. Nah, selanjutnya adalah sumber daya perikanan. Pasar ikan di Jepang adalah satu pasar grosir ikan terbesar di dunia. Jepang memiliki lebih dari 200 pelabuhan perikanan termasuk Otaru, Nagasaki, Kushiro, dan Abashiri. Yang selanjutnya adalah sumber daya lahan pertanian. Pada umumnya, kurangnya lahan pertanian di Jepang dicirikan oleh menurunnya ketersediaan beras untuk mengatasi masalah ini. Pemerintah Jepang telah memulai program untuk mengkonsolidasi lahan pertanian sebagai bagian dari paket reformasi yang diperkenalkan pada tahun 2014. Yang selanjutnya ada sumber daya pertambangan. Jepang memiliki cadangan mineral yang sangat sedikit dan terutama mengandalkan impor untuk memenuhi permintaannya. Negara ini memiliki sedikit deposit batu bara, terutama ditemukan di Kyushu dan Hokkaido. Namun batu bara di sana memiliki kualitas yang buruk dan sulit untuk diekstrasi. Jepang juga memiliki beberapa sumur minyak yang dibor di lepas pantai Honshu. Di sini kita dapat melihat populasi negara Jepang. Pada tanggal 1 Januari 2019 terdapat 124.763.464 jiwa dan 430.000 orang jumlah penurunan dan 2,66 juta populasi orang asing. Ketika kita melihat populasi menurut prefektur, tempat pertama adalah 131.890.049 orang di Tokyo. Tempat kedua adalah Kanagawa dan tempat ketiga adalah Osaka dan seterusnya. Dan yang terkecil adalah di wilayah Tottori 561.445 orang. Populasi hanya meningkat di 5 prefektur, Tokyo, Kanagawa, Okinawa, Chiba, dan Saitama, dan yang mengalami penurunan di 42 prefektur. Penduduk Tokyo telah meningkat sekitar 70.000 orang, meningkat selama 23 tahun berturut-turut, dan Aichi berbalik menurun untuk pertama kalinya sejak survei dimulai pada 1979. Dan di sisi lain, sekitar 339.000 orang di Hokkaido mengalami penurunan terbesar. Selanjutnya ada pendidikan Jepang. Jepang menerapkan wajib belajar 9 tahun seperti halnya di Indonesia. Wajib belajar di Jepang terdiri dari SD dan SMP. Namun lain dengan Indonesia, wajib belajar 9 tahun benar-benar ditekankan oleh pemerintah kepada semua penduduk yang tinggal di Jepang, baik warga negara Jepang maupun warga negara asing. Setiap orang tua mempunyai anak berusia 6-15 tahun harus menyekolahkan anaknya.
Apabila terdapat orang tua yang tidak menyekolahkan anaknya, maka sanksi hukum dapat dikenakan kepada orang tua tersebut. Orang Jepang memiliki kesadaran yang tinggi terhadap kesehatan. Ada banyak juga orang yang berolahraga dan melakukan diet karena khawatir dengan sejumlah pemeriksaan kesehatan yang diselenggarakan setiap tahun di perusahaan. Selain itu, banyak juga terjadi demam bahan makanan yang bagus untuk kesehatan. Bahan makanan yang telah ditayangkan di televisi juga menjadi barang langka di supermarket. Dalam beberapa tahun terakhir di Jepang, bahan makanan yang selama ini tidak ada seperti minyak kelapa, biji chia, dan minyak perila dan sebagainya sangat baik untuk diet telah menjadi perhatian lebih. Selain itu, restoran menggunakan sayuran dan dari pertanian organik pun populer. Di sini dapat dilihat pendapatan per kapita Jepang dilaporkan sebesar 40.809.812 US dollar pada 2019. Rekor ini naik dibanding sebelumnya, yaitu 39.335.332 US dollar untuk 2018. Data PDB per kapita Jepang diperbarui tahunan dengan rata-rata 24.105.294 US dollar dari 1957 sampai 2019 dengan 63 observasi. Selanjutnya ada perekonomian di Jepang. Perekonomian Jepang memasuki resesi ekonomi dan pandemi virus corona akan kian memperburuk kondisi negara tersebut. Ekonomi negara terbesar ketiga di dunia itu menyusut 0,9% pada periode Januari ke Maret dibanding dengan kuartil sebelumnya. Namun angka ini masih lebih baik dibanding jejak pendapatan analis Refinitiv yang memprediksi ekonomi Jepang turun 1,2%. Meski demikian, penurunan ekonomi 2 kuartil berturut-turut menjadi tanda jika Jepang kini telah memasuki resesi. Pada kuartil 4 2019, ekonomi negara ini juga tumbuh 1,9%. Apalagi bila mengacu secara tahunan terjadi penurunan ekonomi lebih drastis, hingga 3,4% di kuartil 1 2020. Selanjutnya ada angka harapan hidup. Jepang merupakan salah satu dari negara di dunia yang memiliki angka harapan hidup yang cukup tinggi. Berdasarkan jenis kelamin, setiap wanita dan pria memiliki angka harapan hidup yang berbeda. Dan baru-baru ini, Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja, dan Sosial Jepang merilis informasi terbaru terkait angka harapan hidup Jepang. Dan nilainya memanjak tinggi dari beberapa tahun sebelumnya. Rata-rata angka harapan hidup untuk wanita naik hingga 0,05 tahun dari tahun sebelumnya dan mencatat rekor tertinggi dalam 6 tahun belakangan. Sementara itu, angka harapan hidup untuk jenis kelamin laki-laki naik 0,16 tahun dari 2017 dan memecahkan rekor tertinggi dalam 7 tahun belakangan. Angka harapan hidup bagi orang Jepang telah mencapai 87,32 tahun untuk wanita. Sementara itu, angka harapan hidup pria mencapai 81,25 tahun pada tahun 2018. Kenaikan ini terjadi dalam 5 tahun berturut-turut dari jangka 30 tahun pada era Heisei. Berikutnya dapat dilihat piramida penduduk Jepang. Jepang ini dianggap sebagai negara dengan masyarakat super tua, yang berarti 28% populasinya berusia lebih dari 65 tahun dan tenaga kerjanya menyusut secara drastis. Menurut statistik pemerintah, revisi prospek populasi dunia 2019 dirilis pada Juni 2019 memprediksi proporsi orang berusia 65 tahun ke atas di Jepang akan meningkat dari tingkat saat ini, 28% menjadi 8% pada tahun 2050. Jepang juga memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama itu pekerja keras. Di dunia ini tidak ada orang yang gagal, yang ada hanyalah orang yang malas. Mungkin itulah moto yang mereka jadikan pedoman dalam bekerja. Orang Jepang dikenal bekerja keras dan profesional. Mereka tidak mudah menyerah dan dalam mendapatkan sesuatu. Yang kedua, tepat waktu. Orang Jepang dikenal sangat tepat waktu. Bagi mereka, waktu adalah hal yang paling penting dan berharga. Bagi mereka, menunda pekerjaan sama dengan mendapat pekerjaan. Yang ketiga, ada punya rasa malu. Malu di sini bukan rasa malu untuk berkembang, tapi malu untuk meneruskan kesalahan. Orang Jepang yang merasa gagal pasti merasa malu dan mengundurkan diri. Bahkan zaman perang dulu, jenderal perang yang gagal rela untuk bunuh diri sebagai upah kegagalannya.
Dan yang keempat ada menjaga tradisi. Orang Jepang bukan tipe orang yang lupa akan kulitnya. Secanggih apapun modernisasi dan teknologi, mereka selalu memasuki tradisi bangsa mereka. Ini bukanlah suatu yang kuno, tapi justru bisa menjadi ciri khas dan karakter suatu bangsa. Dan yang terakhir adalah punya rasa ingin tahu yang tinggi. Orang Jepang selalu mempunyai motivasi tersendiri untuk mempelajari hal yang baru. Hal itu didukung pula oleh kebiasaan mereka yang rajin membaca dan terbuka pada pemikiran baru. Namun selain kelebihan, ada juga kekurangan negara Jepang. Yang pertama, masyarakat lanjut usia. Berbicara tentang penurunan populasi, masyarakat Jepang sekarang memiliki masalah yang berhubungan dengan orang tua. 1 dari 5 orang Jepang sekarang berusia lebih dari 70 tahun dan salah satu populasi lansia tertinggi di dunia. Alasan utama pertumbuhan populasi usia lanjut adalah karena tidak banyak orang Jepang yang dilahirkan. Ini bisa menjadi kelemahan yang berat bagi orang-orang Jepang. Karena lebih banyak orang lanjut usia yang tinggal di Jepang, akan ada kekurangan pekerja, ekonomi akan rusak di masa depan. Yang kedua adalah hak-hak perempuan. Terlepas dari terus meningkatnya perempuan di pemerintah federal Jepang dan lebih banyak perempuan yang bekerja daripada menjadi ibu rumah tangga, perempuan Jepang masih menghadapi banyak masalah yang berhubungan dengan diskriminasi gender di negara asal mereka. Contoh terbesar adalah putri Jepang bernama Ayako. Diundurkan dan meninggalkan keluarga kerajaan karena dia menikahi orang biasa. Yang terakhir adalah bullying sekolah. Seperti halnya di Amerika Serikat, Jepang memiliki banyak penindasan di sekolah dasar dan menengahnya. Sekolah-sekolah Jepang terkenal karena intimidasi mereka yang berlebihan, seperti menulis komentar cabul di meja orang yang diintimidasi, menggoda secara verbal, dan serangan fisik yang dianggap menunggang kuda oleh para pengganggu. Dan berapa sedikit yang sebenarnya mereka coba lakukan untuk menghentikannya itu. Selanjutnya ada wisata di daerah Jepang. Jepang sejak dulu dikenal sebagai tempat menarik bagi wisatawan tanah air, sehingga tidak heran jika tempat wisata Jepang menjadi destinasi liburan favorit. Sebagian orang menganggap Jepang memiliki budaya dan keindahan alam yang kaya, sehingga perlu dijelajahi setiap sudutnya. Sebagian lagi menganggap Jepang merupakan negara yang penuh dengan robot canggih dan manga yang membangkitkan imajinasi. Di sini dapat dilihat ada beberapa wisata di negara Jepang. Misalnya Tokyo Disneyland, Tokyo Disney Sea, Hiroshima Peace Memorial, dan Gunung Fuji. Nah, yang pertama ada Hiroshima Peace Memorial, merupakan kawasan yang dikhususkan untuk mengenang tragedi bom atom yang mengguncang kota Hiroshima pada tahun 1945. Sebelum dihancurkan oleh bom atom, Hiroshima adalah kawasan pusat bisnis dan politik kota. Hal ini juga yang membuatnya menjadi target operasi saat itu. Dan yang kedua adalah Gunung Fuji. Salah satu tempat wisata terbaik Jepang adalah Gunung Fuji yang tentunya sudah tak asing lagi bagi kalian. Gunung setinggi 3.776 meter ini merupakan gunung tertinggi dan terpopuler di Jepang. Gunung ini terletak di antara Yamanashi dan Shizuoka, dan jika hari sedang cerah, kamu bisa melihatnya di Tokyo dan Yokohama. Ada juga Tokyo Disneyland. Tak berbeda dengan konsep Disneyland di beberapa negara, Tokyo Disneyland juga menyajikan sebuah taman rekreasi berkonsep Disney. Di sini kamu bisa menyaksikan berbagai wahana permainan dengan tema film-film yang diproduksi oleh Walt Disney. Dan masih berada di payung yang sama, rasanya tidak lengkap mencicip tempat wisata Jepang jika belum mengunjungi Tokyo Disneyland. Tokyo Disney Sea juga merupakan taman rekreasi bertemakan karakter Disney. Jika Disneyland mengunggulkan wahana wisata daratnya, Disney Sea mengusung konsep air. Dan terakhir adalah kekuatan militer Jepang. Negara Jepang memiliki personel angkatan bersenjata aktif sebanyak 247.160 orang. Meski negara matahari terbit memiliki jumlah personel militer yang lebih sedikit dibandingkan Korea Utara, Jepang memiliki persenjataan yang bisa dibilang termutakhir. Jepang memiliki 152 pesawat misi khusus, lebih banyak dari negara manapun di dunia selain Amerika Serikat menurut statistik Global Firepower.
Sekian presentasi dari saya, terima kasih.